Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal lebih dekat profesi apoteker bersama dengan Bang Halik nih. Bang Halik, sebenarnya tadi boleh dijelaskan lagi dong Bang, sebenarnya apa sih tugas dan juga peran dari apoteker nih ya? Karena kan sekarang sudah mulai banyak ya bidangnya. Apoteker di kota Bengkulu ini sudah 430 orang. 430. 430 orang yang sudah tersebar di sarana kefarmasian dan di instansi pemerintah. Yang bekerja di rumah sakit itu ada himpunannya, Himpunan Farmasi Rumah Sakit atau Hisfarsi. Yang bekerja di apotek itu himpunannya Hisparma, Himpunan Farmasi Apotek. Yang bekerja di distributor Hisfardis, Himpunan Farmasi Distribusi. Jadi job desk mereka berbeda-beda, yang pada intinya melakukan kefarmasian, kepelayanan ke masyarakat, itu mutu obatnya terjaga. Iya. Kalau di rumah sakit itu kan ada instalasi farmasi rumah sakitnya. Ketika resep dokter masuk, dibaca ada obatnya di instalasi tersebut yang diberikan. Kewajiban apoteker yang memberi konseling, memberi edukasi pemakaiannya. Ya begitupun juga di apotek, memberikan kejelasan semaksimal mungkin perihal obat. Ada jargon apoteker itu tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Berarti maksudnya setiap obat apapun itu tanya aja Tanya sama apoteker. apotekernya. Tanya apoteker. Apoteker tuh berarti harus tahu semua jenis obat kan ya? Kalau semua jenis obat tuh banyak sekali loh Mbak. Iya kan? Dan banyak golongannya. Apalagi kan orang-orang yang datang ke apotek tuh, Bang, saya tuh keluhannya begini gitu kan, sesuai dengan keluhan gitu Iya, kan. sesuai dengan keluhan. Pertama mungkin kita mendengarkan apa keluhannya dulu. Apa keluhannya pasien? Kita kasih obat ini. Apakah pasien tersebut mempunyai seperti penyakit, apakah tensinya seperti itu, tepat nggak apoteker memberikan obat ini dengan melihat efek sampingnya dia Benar. dapat, seperti itulah. Tapi kebanyakan orang kan kalau misalnya ke apotek ya, ke apotek terdekat, apalagi di rumah-rumah mereka itu kan tanpa resep kan kadang-kadang. Jadi seorang apoteker tuh juga harus tahu dong ya sebenarnya batasan untuk seseorang yang beli obat itu sebatas mana sih gitu kan, karena kan ini tanpa resep dokter kan ya. Iya. Yang perlu diketahui, golongan obat itu ada 6. Obat bebas sebatas, obat keras, obat psikotropika, jamu, sama fitrotropika, apa gimana itu. Nah, kalau misalnya apoteker pasti melayani obat-obat tertentu. Kalau obat yang menurut dia itu obat keras, berarti kan itu harus pakai resep. Iya. Kalau cuma sekedar Paramek, maaf menyebutkan ini obat sakit kepala seperti itu, ya nggak jadi masalah sih. Nah, kadang itu kan obat-obatan tuh kan ada dosis-dosisnya sendiri ya kan ya. Itu juga dari gejala pasiennya berarti ya. Jadi dosis itu, ketika dosis itu low, itu tidak akan bekerja di dalam tubuh. Oh, terlalu rendah. Rendah. Ketika dosis itu tinggi, akan mengakibatkan efek sampingnya lebih. Jadi ada namanya dosis maksimum. Jangan tinggi, jangan low banget. Gitu. Nah, ada orang-orang yang memang beli obat-obatan pengennya dosisnya tinggi nih, biar mujarab, biar cepet. Gimana tuh Bang? Oke. Biasanya nih seperti antibiotik lah. Yeah. Antibiotik, kita bicara antibiotik. Jadi semakin mereka diberikan dosis tinggi, itu akan resistensi. Resistensi itu tuh ketika diberi dosis di bawah itu udah kebal, udah nolak. Oh iya, saking tingginya ya? Saking tinggi. Dibilang saking tinggi enggak juga sih. Dosis tinggi lah. Dosis tinggi. Jadi udah nolak dia. Jadi bingung nanti ketika dosis ini enggak diproduksi lagi dah. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya tanggung jawab sebagai apoteker tuh apa sih Bang? Kalau dari menyebarkan obat ya kepada orang-orang tuh apa sih yang harus diperhatikan? Ya paling hanya pemakaian, penggunaan,
Jadi pasien itu ya harus lebih aware juga sih melihat obat yang dia gunakan, Benar. harus aware. Jangan cuma sekedar beli obat itu tidak melihat ED, tidak melihat kemasan. Apalagi sekarang BPOM sudah ada link yang mengecek obat tersebut sudah terregistrasi atau belum, Oh iya. dan sudah ada izin edar apa belum. Tinggal klik, lalu klik BPOM, habis itu di situ ada cek izin edar, ada kok. Tulis aja, ketik aja nama obatnya di situ, udah ada langsung. Obat di Indonesia ini termasuk banyak banget berarti Bang. Banyak banget Banyak. macam variannya kan ya. Banyak variannya, dan semuanya nampaknya nggak bisa kapakan semua. Iya. Pada intinya sama aja sih, paling antibiotik, anti alergi, kayak gitu aja sih. Apoteker tuh kok bisa tahu sih? Misalnya kita keluhannya apa, langsung dicarikan. Oh kayaknya obatnya bagus, cocoknya yang ini gitu. Yang pertama dari pendidikan. Hmm. Mungkin dari pendidikan udah ditempa banget segala obat dan kandungan. Iya. Jadi kami melihat dari kandungannya. Ketika antibiotik, yaitu berarti ya dari seperti itu. Jadi yang kedua pengalaman juga sih. Kalau orang datang ke apotek tensi, ya paling kita tanya lagi, adakah apa yang tidak boleh dimakan, Benar, seperti iya. itu juga. Jadi belajar dari pengalaman juga. Tadi kan abang juga singgung soal mutu obat ya bang ya. Nah sekarang tuh kan banyak banget ya kasus-kasus obat-obatan yang ternyata sudah diedar tapi ternyata kandungannya ada yang tidak baik untuk kesehatan. Itu juga pernah dari apoteker nggak sih bang? Ya, itu mungkin di pabriknya, di perusahaan tersebut. Iya. Jadi di perusahaan tersebut apoteker juga ada kerja di pabrik juga. Ada QC, ada QA, quality control dan quality assurance. Seperti itu. Jadi ya itu tugasnya apoteker. Tugasnya apoteker. Berarti sebenarnya sebagai seorang apoteker jika memang sudah tadi ya sudah tes ya lulus lisensinya Dan ya. sumpah. Disumpah juga ya. Nah itu kan saya dengar ada biayanya ternyata ya. Kenapa sih bang kalau misalnya seorang apoteker tuh harus mengikuti itu gitu? Biaya apa? Biaya sumpah gitu. Iya. Oke. Sebenarnya itu kalau biaya sumpah ya bukan ke biaya sumpah sih. Sumpah apoteker itu ya ketika lulus ya wajib disumpah. Biaya itu kan mungkin ada biaya tempat untuk mengurus STLA, surat tanda registrasi apoteker. Iya. Lalu mengurus Serkom, sertifikat kompetensi. Kami ada kompetensinya juga. Jadi selama 5 tahun kami harus mengupdate ilmu. Update terus ilmu. Jadi jangan cuma ilmu-ilmu yang dulu yang dipelajari atau ilmu-ilmu yang contoh kalau saya 2007 2008 yang kami jadi acuan. Iya. Jadi kan semakin zaman semakin berkembang, kita harus mengupdate ilmu. Itu aja. Jadi apoteker itu harus update ilmunya. Update ilmu. Harus ya. update. Seorang apoteker itu juga bisa buat obat sendiri berarti ya. Racikan. Ya kalau membuat obat mungkin ya itu tuh kalau di apotek racikan atau di rumah sakit diracikan. Kalau di pabrik ya mungkin ya itu ada quality control, lewat quality controlnya juga, dan QA/QC-nya seperti itulah. Berarti sebenarnya seorang apoteker tuh bisa buat racikan sendiri ya. Dan Bisa. bisa diedarkan. Bisa Diedarkan Bisa. begitu ya. Apalagi kan sekarang tuh kan banyak banget ya bang ya penyakit baru gitu kan. Ya. Iya kan? Iya. Berarti apoteker juga berperan penting ya sebenarnya dalam Sangat. menciptakan obat gitu kan. Sangat berperan penting untuk masyarakat ini, sangat berperan penting. Sangat berperan penting ya. Abang sendiri emang fokusnya ke distributor atau sebenarnya pengen juga di bagian-bagian lainnya? Bisa juga nggak sih seorang apoteker tuh mobile gitu misalnya? Kalau saya lebih ke distributor. Jadi ketika saya melakukan pemesanan, saya melakukan penyaluran, itu harus dijaga mutu obatnya. Jadi kalau misalnya apakah bisa mobile selain di Iya, distributor ya. distributor ya, mungkin saya mengikuti semua program-program kerja IAI seperti penyuluhan obat. Jadi saya sudah mengupdate ilmu, saya melakukan konseling, konsultasi obat juga ya, biar masyarakat ini lebih tahu tentang obat.
dan lebih tahu, tanya obat, tanya apoteker. Balik lagi ke situ, tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya obat, apoteker nah, ya. Baik Bang Holik, kita jeda dulu nih Bang Oke. ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu mengenal lebih dekat profesi apoteker. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.